Ya, 1956 masih kembali menahan laju kenaikan, bahkan kita lihat symmetrical triangle masih tetap kokoh berdiri, baik itu untuk resisten ataupun area support. Tapi kali ini semakin mengerucut di penghujung tembok tebal tersebut. Apakah yang akan menjadi trigger untuk kali ini, baik itu untuk penembusan support ataupun penembusan resisten? Nah, kalau kita telaah lebih lanjut, fundamental yang akan terjadi di pekan ini adalah Fed atau FOMC Economic Projection, yang mana banyak pihak menyatakan bahwa kemungkinan Fed sudah bisa ditebak tidak akan melakukan perubahan. Bahkan yang harus Anda lakukan adalah menantikan statement di mana syarat apa saja yang mutlak diperlukan untuk Fed bisa bertindak untuk menaikkan suku bunga. Kalau itu memang ada poin-poinnya, tinggal sesuaikan dengan keadaan di lapangan. Kalau memang ya, maka kemungkinan potensinya tidak akan jauh lagi. Tapi misalkan ternyata tidak sama sekali poin-poin tersebut tercipta, maka kemungkinan potensinya Fed masih tetap akan bertahan, atau dalam hal ini mempertahankan tingkat suku bunga rendah setidaknya dalam 1 tahun ke depan. Nah, yang tak kalah penting lagi adalah tentang Brexit parliamentary vote yang nanti malam akan dilakukan. Kalau ini tetap mengarah kepada ketidakpastian, maka mungkin saja safe haven gold akan kembali diburu. Dan terakhir, informasi yang saya peroleh adalah informasi Intel yang mengatakan bahwa pemerintah Iran mempertimbangkan untuk pembunuhan duta besar AS untuk Afrika Selatan. Wow, kalau ini terjadi, maka kemungkinan potensinya akan terjadi sesuatu hal yang cukup menarik, terutama di sisi safe haven. Kalau Amerika melakukan penyerangan terlebih dulu kepada Iran, Anda tentu tahu apa yang akan terjadi. So, kita akan lihat potensi pergerakan ini dibandingkan juga dengan kondisi US dollar. Mungkin saja di pertengahan malam Anda harus mengganti strategi Anda, bukan menjadi sell, tapi menjadi area buy kembali. Technical View, 14 September 2020. Irfan untuk Agrodana. Oke, ini adalah indeks DXY atau US dollar yang tertera di H1 kurang lebih 14 September 2020 dengan zona ini adalah relatif sideways tapi dengan trend channel menunjukkan arah ke bawah. So ini adalah downtrend trend channel, tapi hati-hati, downtrend trend channel pun suatu saat dia akan mengalami rebound lalu kemudian dia break dari area resisten. Anyway, di hari Jumat yang lalu ternyata skemanya bukan naik lalu kemudian turun, tapi ternyata dia turun terlebih dulu lalu kemudian naik. Nah, kalau misalkan di seperti ini, sebetulnya kita bisa mengasumsikan ya ini 1, 2, 3 berarti ada kemungkinan potensinya menjadi triple top. Atau kita juga bisa melihat dari zonasi wave terakhir, di mana ini adalah high pertama, ini adalah high kedua, sehingga kemungkinan potensinya kita sebut dengan double top. Nah, kali ini dalam trend channel tersebut ada areal tengah yang kemungkinan juga berpotensi untuk menahan. Dan kalau dilihat seperti double top di wave terakhir, maka areal tengah ataupun neckline berada di areal 93.23, yang mana areal ini sebetulnya mirip dengan atau kurang lebih equal dengan areal tengah, sehingga kemungkinan potensinya kalau misalkan belum berhasil ditembus, maka kita akan melihat potensi dolar akan rebound terlebih dahulu sampai menguji area resisten, barulah dia nanti pertengahan malam mengalami penurunan. Lalu kemudian imbasnya adalah tentunya dolar akan berakibat kepada gold, di mana kalau misalkan dolarnya mengalami kenaikan terlebih dulu, maka hal tersebut akan berhasil menekan untuk gold. Tapi di pagi hari ini kita sudah melihat areal kenaikan lah yang terjadi sampai kurang lebih zona 1950 atau bahkan 1951. Apakah nanti malam kita masih akan melihat potensi penurunan di gold? Maka semua tergantung dari pergerakan US dollar tersebut. So, di grafik keempatnya kalau kita lihat skema untuk hari ini intraday, kurang lebih saya menyoroti areal ini yang kemarin sempat kita sebutkan dengan potensial swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, dan kali ini sedang mengalami swing low, di mana swing low kali ini berdekatan dengan areal neckline, ya garis putus-putus tersebut. Kalau ini berhasil ditembus, berarti kita akan mendapatkan skema penurunan atau pelemahan US dollar, dan itulah kemungkinan potensinya kita harus merubah strategi kita untuk hari ini, di mana gold kemungkinan akan mengalami kenaikan atau rally. Tapi kalau ini masih cukup bertahan, maka di pertengahan malamlah kita akan bisa mengandalkan areal segitiga ataupun areal pennant yang terbentuk di grafik keempat, dengan asumsi bahwa ini bukanlah neckline, tapi kita ambil tarik dari sini dan juga areal yang terakhir, sehingga kemungkinan potensi pantulan ini kita perhitungkan 1, 2, 3, 4, 5, maka kemungkinan sampai pertengahan malam ini masih ada peluang untuk mengalami kenaikan, sehingga gold masih akan relatif tertahan untuk tertekan terlebih dahulu. Secara keseluruhan di grafik harian menunjukkan skema yang persis dengan apa yang kita harapkan setelah dia mentok ataupun tertahan di zona resisten.
dari trend channel ataupun ini adalah broadening formation, maka kemungkinan potensinya bisa saja dia mengalami penurunan. Ini bisa saja broadening formation ataupun expanding triangle ya. Zona seperti ini sebetulnya lebih mirip dengan expanding. Kalau misalkan seperti ini, maka kemungkinan potensi penurunanlah yang akan terjadi. Technical view gold 14 September 2020 per jam 10:41 waktu Indonesia bagian Barat, high 1951.40 dan low 1939.70, running price 1949.90. Nah, kali ini kita lihat potensi pergerakan dari candlestick di 2 hari terakhir. Potensi pergerakannya cenderung menunjukkan akan atau masih akan ada penurunan sebetulnya, tapi yang kita lihat justru kenaikan yang sudah bertubi-tubi, sehingga kemungkinan potensi sell yang ada tadi pagi sudah mulai terancam menggusur hingga mendekati area SL ataupun stop loss kita. But anyway, hati-hati, yang saya ingin Anda lakukan kali ini adalah perhatikan zona biru ini, lagi-lagi zona biru, zona tengah 1955, 1957. Kalau itu ditembus, silakan switch posisi Anda menjadi area buy on breakout, tapi kalau misalkan berhasil menahan, maka masih melakukan sell on rally ataupun sell on pullback, sehingga kemungkinan potensi ini masih bisa untuk mengalami penurunan. Apalagi kita masih dalam symmetrical triangle yang cenderung memiliki zona 50-50 antara bullish ataupun bearish. Kalau misalkan ternyata zona ini dilihat dari candlesticknya sendiri seharusnya adalah didominasi dengan pola bearish atau tekanan. Meskipun lagi-lagi saya ingatkan, kondisi yang saat ini terjadi adalah market sedang menunggu apa yang akan disampaikan oleh FOMC di hari Rabu ataupun Kamis dini hari nanti, sehingga kemungkinan potensinya jika memang tidak bergerak terlalu besar ataupun terlalu panjang, maka kemungkinan potensi tersebut masih merupakan market discount ataupun market melakukan wait and see sampai di hari Rabu. Setidaknya saya perkirakan di hari Selasa barulah terjadi pergerakan cukup fantastis yang mengestimasi bahwa Fed masih tetap dalam jalur ataupun track yang sangat bagus untuk suku bunga rendah dan juga kebijakan pelonggaran moneter. Di grafik keempat, potensi tersebut nampak lebih detail karena terlihat zona penurunan kemarin juga masih tetap menahan dan pagi ini pun tetap menahan di 1939.70. Tapi kalau dilihat dari zona garis putus-putus berwarna merah ini adalah untuk menahan resistennya 1, 2, 3, meskipun yang ketiga ini sempat mengalami tembus tapi ternyata dia berhasil kembali lagi. Kalau misalkan kita simak dari wave terakhirnya saja, bisa saja ini sebagai descending triangle, jadi kemungkinan potensi penurunan akan relatif lebih dominan untuk terjadi. Setidaknya 1938 ataupun 1932 mungkin saja akan tersentuh terlebih dahulu, sehingga kemungkinan untuk Anda yang ingin melakukan buy sebetulnya yang paling ideal adalah di zona 1930 ataupun 1933. Itu yang paling ideal untuk Anda lakukan. Atau yang lebih ideal lagi, good demands akan muncul di kisaran 1918 ataupun 1925. Nah, yang terjadi persalahan adalah apakah ini akan terjadi kenaikan terlebih dahulu lalu kemudian turun bebas, atau memang dia sudah saatnya mengalami kenaikan. Itu yang akan kita nantikan pasca melihat rilis data apapun yang terjadi nanti sore. Terutama kali ini adalah parliamentary vote untuk Brexit yang akan dilakukan di pertengahan malam atau di malam hari. Nah, di grafik H1-nya sebetulnya dia sudah mulai tembus, teman-teman. Ini adalah falling wedge di dalam uptrend. Mungkin Anda yang pernah melihat ini adalah zona di mana dia akan melanjutkan. Artinya akan ada trend continue di mana setelah kenaikan ini adalah fase berhenti, lalu kemudian nantinya dia akan melanjutkan kenaikan kembali. Zona biru bisa diharapkan untuk mengalami resistensi ataupun rejection, sehingga kemudian potensinya pullback akan berada di kisaran 1946. Yang jadi permasalahan, apakah Anda harus melakukan buy on pullback di area 1946 atau kita menantikan sampai zona 1938 atau mungkin paling minimum 1941. But anyway, di pagi hari saya sudah men-share kepada Anda, silakan lakukan sell di area 1944 ataupun 1946 dengan target pertama adalah 1939 dan target kedua adalah 1934.70. Stop loss-nya berada di 1952.50. So ini sangat tipis dengan area stop loss kita, tapi kita akan lihat sampai beberapa jam ke depan. Kalau misalkan zona biru ini berhasil menahan, maka bukan mustahil dia akan kembali ke dalam area falling wedge tersebut dan bersiap. Kalaupun TP pertama yang dikenakan, maka saya prefer Anda bisa amankan terlebih dulu, lalu kemudian wait and see, terutama kalau misalkan sudah terlampau malam, karena kemungkinan kita akan mendapatkan swing high dari apa yang dilakukan ataupun yang terjadi di zona Inggris. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.